Halo teman-teman, kita akan melanjutkan tutorial kita yang kemarin. Jadi sekarang kita sudah punya alignment, kemudian kita sudah punya topografi ya, konturnya. Kemarin kan kita membuat alignment dari polyline. Sekarang saya coba hapus dulu. Kita hapus saja. Kita model alignment dari alignment creation tools ya, supaya nanti untuk kurva pada tikungannya ini kita masukkan secara manual. Caranya teman-teman klik di alignment, kemudian alignment creation tools. Nah, kemudian di sini desain kriterianya kita masukkan kecepatan rencana 40 km per jam. Kemudian kita checklist yang use kriteria basic design ya. Kalau teman-teman kita checklist ini berarti Civil 3D akan melakukan cross check untuk desain kita disesuaikan dengan standar yang ada. Kita pilih ASTO untuk spiral fasenya max-nya 6%. Ini kita checklist ya, biar nanti kita akan lihat jika desain kita tidak sesuai dengan standar ini, nanti akan ada tanda oke. Di general ya, kita oke saja. Kemudian kita masuk di sini, kita klik tangen with kurva, bisa kita setting dulu kurvanya di sini. Jadi untuk spiralnya, kemudian default radiusnya di sini bisa kita masukkan juga. Kemudian spiral in-nya, kemudian spiral out-nya boleh kita masukkan. Cuma karena ini kita akan coba untuk 3 jenis tikungan berbeda, maka kita model awal dengan tangen no kurva. Kita klik di sana, kemudian kita klik di titik awal ya. Setelah itu kita klik di tikungan pertama, kita pilih lagi di tikungan kedua, kemudian akhir dari pekerjaan, enter ya. Oke, kita sudah punya alignment baru tanpa kurva ya. Untuk stylenya ini boleh kita sedikit rapikan. Kalau teman-teman mau custom stylenya, teman-teman klik saja di style sini, kemudian klik kanan, edit alignment label. Oke, di sini kita import label set. Kalau teman-teman yang ketika memilih import ini belum ada pilihan seperti ini, nanti saya bagikan template ya, atau dan set dari style dari referensi yang saya dapat di YouTube juga. Kita pilih saja yang set highway. Oke. Ya, di sini kita atur, bentar kita cek. Oh iya, ini 50, kemudian yang minornya kita kasih per 25. Ya, sudah ada di sana. Kemudian sekarang bagaimana kita menambahkan kurva. Jadi kita ada punya tiga tikungan ya, yang mana kita akan coba menggunakan 3 tipe tikungan berbeda. Jadi kita akan coba, mungkin nanti di sini kita coba SCS, kemudian di sini kita coba spiral, yang terakhir kita pakai nanti yang 4 circle. Caranya bagaimana? Kita klik di alignment, kemudian klik di geometry editor. Ketika muncul ini, di sini untuk supaya teman-teman tahu, kalau kita mau tipe tikungan yang SCS, kita pilihnya di sini. Ya, di sini ada free spiral, kurva spiral between two entity. Kemudian kalau kita mau tipe tikungan yang full circle, kita pilih di sini saja. Yang spiral. Kemudian di sini ada free compound spiral between two tangen ya. Sedangkan untuk yang full circle, kita bisa pilih di sini. Kemudian ada di sini free curve
split between two entity, ya, kemudian targetnya adalah kita masukkannya, yang kita input adalah radius. Oke, kita coba tikungan pertama ya, kita pakai yang SCS. Klik, kemudian di sini kita diminta select first entity. Ya, kita masukkan adalah entity pertamanya. Oh, sepertinya ini polyline yang di belakangnya masih aktif. Kita harus ini kita taruh ke back. Kemudian polyline ini kita hapus saja. Oke, karena kita sudah punya alignment sehingga draft transit pertama tadi kita hapus, kita ulangi lagi, kita pilih di sini, kemudian kita cari yang spiral, kurva spiral. Di sini diminta select first entity, kita klik di sini, kemudian select next entity, kita klik di sini. Oke, kita masukkan less than 180 derajat, kemudian di sini diminta specific radius. Nah, kita untuk masukkan radiusnya saya masukkan saja sebagai latihan, saya coba masukkan 150. Kemudian di sini specific spiral in length. Jadi spiral in-nya. Jadi spiral untuk masuk saya coba masukkan di sana misalkan 35 atau saya masukkan 50. Kemudian spesifik spiral out, untuk spiral outnya kita masukkan juga 50. Coba kita enter. Nah, kita punya tikungan yang pertama sudah jadi ya. Di sini ada tangan spiral ya, tangan spiral, kemudian di sini ada spiral circle, kemudian di sini ada circle spiral, kemudian ada circle tangan, spiral tangan maksudnya, untuk jadi ini tangan in, tangan outnya. Oke, tipe tikungan yang pertama sudah kita buat. Kita akan coba untuk membuat tikungan yang tipe tikungan yang kedua, yaitu spiral-spiral ya. Spiral-spiral kita pilihnya di sini, kemudian teman-teman pilih di free compound spiral-spiral between two tangan. Oke, kita klik di sana. Di sini diminta select first entity, kita pilih yang pertama, kemudian select next entity, kita pilih yang kedua. Oke, di sini diminta specific spiral in length or, ya kita masukkan or atau kita masukkan nilai A ya. Jadi kita masukkan panjangnya, saya masukkan saja 50 misalnya, kemudian less than 180 derajat, kita enter, kemudian kita enter lagi ya. Ini tikungan yang kedua sudah jadi. Jadi ini tangan spiral, kemudian spiral-spiral, kemudian spiral tangan. Jadi di sini tidak ada circle ya. Nah, kita akan coba untuk tikungan yang ketiga, yaitu kita akan coba dengan tipe tikungan full circle. Untuk full circle kita pilih di sini, kemudian teman-teman pilih di free curve fillet between two entity radius yang kita masukkan. Pilih first, kemudian pilih next nya. Oke, kita masukkan less than 180. Di sini kita diminta kurva yang kita masukkan. Coba saya masukkan saja 50. Oke, enter ya. Ini ada tanda seru ya, nanti akan kita lihat tanda seru ini berarti bahwa desain kita tidak sesuai dengan kriteria dari ASTO yang sudah kita set di awal kita buat alignment. Kita tutup saja, nanti ini bisa kita perbaiki. Oke teman-teman, kita sudah punya dua data ya, topografi dan alignment ya, yang mana setiap tikungan sudah ada kurvanya masing-masing. Selanjutnya kita akan offset ya, kita akan offset terkait dengan lebar badan jalan ya di bagian yang lurus, kemudian lebar untuk di tikungan. Oke, untuk kita menghitung berapa lebar minimum pada yang lurus, kemudian pada belokan ya, kita menggunakan rumus standar dari ASTO. Kita masukkan beberapa informasi. Jadi ini yang kita pakai adalah lebar kendaraan terbesar ya. Kita butuh informasi terkait dengan
lebar kendaraan yang terbesar yang melalui jalan yang kita rencanakan. Oke, kita untuk melihat lebar ini coba kita cari referensi ya. Saya coba cari referensi dimensi DT Haino ya, kita coba soal satu tipe dimensi DT Haino ya. Ini sudah ada ya informasinya, kita coba buka saja, kita buka situsnya, biasanya ada informasi ya. Ini tipenya ada ya, benar ya, tipenya dump truck FM 260 JD. Oke, ini ada spesifikasi model mesin, kopling, rem, dimensi ya. Oke, jadi informasi spesifikasi ini disediakan oleh distributor ya, pada pabrikan dari alat angkut. Kita asumsikan bahwa tipe alat ini adalah tipe alat angkut yang berukuran paling besar yang melalui jalan yang akan kita rencanakan. Oke, kita sesuaikan dengan informasi ini, kita masukkan saja di sini, misalnya jumlah jalurnya 2, kemudian di sini lebar kendaraan terbesar ya, kita cek lebar, ada total lebarnya 2,490, kita input 2,490. Oke, maka kita sudah dapat informasi untuk lebar jalan minimum adalah 8.72 ya, 8.72. Selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa lebar untuk belokan. Di sini ada beberapa informasi yang harus kita masukkan. Kita masukkan lebar jejak roda ya, ini ya, depan 2050, masukkan 2050. Kemudian untuk jari-jarinya 8,64. Kemudian untuk jarak roda ini jarak roda dan bagian depan ya. Jarak roda dan bagian depan ini kita masukkan yang ini 2,050. Oke. Kemudian jarak roda dan belakang ini kita masukkan yang ini 1,860 ya. 1,860. Kemudian untuk jarak antar sumber rodanya kita pakai 3,87. Oke, sehingga kita sudah dapat nilai untuk lebar jalan pada belokan yaitu 14.26 ya. Kita sudah informasi ini, kita sudah punya dua data yaitu lebar jalan minimum yang lurus, kemudian lebar jalan minimum pada belokan. Jadi yang lurus 8,72, kemudian yang belokannya adalah 14,26. Di sini ada diagram sederhana sketsa saya terkait dengan potongan melintang dari informasi ini. Di sini ada yang harus kita masukkan di Civil 3D. Oke. Untuk kita buat offset, yaitu untuk lebar jalan kiri dan kanan, caranya teman-teman klik alignment, kemudian di sini ada create offset alignment ya. Kemudian di sini kita pilih alignmentnya. Oke, di sini ada beberapa informasi yang harus kita isi. Jadi offset name template-nya saya namakan pinggir jalan saja. Kemudian kita offset ini kita mulai dari STA awal sampai dengan akhir. Di sini lebarnya kita isi sisi kiri dan sisi kanan ya. Kita lihat lagi data kita. Untuk sisi kirinya itu untuk yang lurus ya 4,36 ya. Sisi kanan juga sama 4,36. Kita isikan di sana 4,36. Kemudian yang ini juga 4,36.
Kemudian yang berikut untuk lebar pada tikungan, bagaimana kita menentukan nilainya. Teman-teman klik saja pada widening kriteria. Oke, di sini ada dua cara untuk kita menentukan lebar pada tikungan. Yang pertama, specify widening through design standard. Jadi ini kita mengacu kepada standar desain dari ASTO ya. Atau kita boleh menginputnya secara manual. Karena kita sudah menghitung nilainya, saya coba menginput manual. Kita kasih transition length-nya ini 100 meter. Maksudnya itu adalah biar lebih smooth, jadi transisi antara yang lurus dari jalan yang lurus ke jalan yang tikungan. Selanjutnya untuk lebar ini, lebar pada tikungan ini bagaimana kita memasukkan nilainya, kita lihat di sini. Jadi di sini teman-teman boleh perhatikan ada penambahan nilai. Jadi penambahan nilai dari awalnya lebar lurus adalah 4,36, kemudian dia bertambah sisi kiri menjadi 9 ya, yang 9,9, yang mana ketika kita jumlahkan totalnya adalah 14,26 sesuai dengan lebar total ya. Ini bukan sisi kiri saja ya, tapi ini hanya sampel, karena untuk di disiplin 3D pelebarannya itu nanti menyesuaikan dengan arah tikungan, apakah dia berbelok ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk kita memasukkan nilai dari specific widening manual ini, kita menghitungnya sebagai berikut. Kita masukkan bahwa ini adalah lebar mula-mulanya ini ya, lebar mula-mulanya ini, kemudian dia bertambah, sehingga kita harus hitung selisihnya antara 9,90 dan 4,36. Dapatnya kita kurangkan saja 9,90, kita kurangkan dengan 4,36, dapatlah kita nilai 5,54. Nah, 5,54 inilah yang akan kita isi di form ini ya, 5,54. Oke, kita masukkan di sana, kita checklist saja ini ya, kita cek lagi semua informasi ini, tidak perlu kita isi. Oke, kita oke saja. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa ada transisi di sini, smooth sekali karena saya masukkan 100 meter. Jadi dari lebar yang lurus ini, lebar badan jalan yang lurus ini, kemudian pada saat masuk ke tikungan dia mengalami perubahan lebar. Kita lihat pada tikungan kedua juga, tikungan kedua, kemudian kita lihat pada tikungan yang ketiga. Oke, jadi kita sudah punya informasi terkait dengan data geometriknya. Kemudian bagaimana kita menghitung untuk lebar jalan yang lurus, kemudian lebar jalan yang pada belokan, dan nilai ini bagaimana kita masukkan pada Civil 3D ya. Jadi kita boleh coba ini, kita mengukur apakah benar lebar total ini sudah sama seperti yang kita hitung ya. Kita coba masukkan, saya coba ukur di sini. Di sini ada nilai 14,26, ini hanya tikungan ya. Kemudian kita ukur kita ambil satu sampel yang lurus. Kita ambil satu sampel yang lurus saja di sini. Ini ada 8,92 ya. Ini sepertinya kalaupun tidak sama ya 8,72. Untuk yang lurus ini agak selisih karena posisi ininya tidak rata ya. Oke, kemudian untuk kita coba lihat yang tikungan ada 14,26, kita cek ya, cocok ya. Jadi total lebar sudah 14,26, tidak termasuk bahu. Oke teman-teman, kita sudah punya topografi, kita sudah punya alinyemen, kemudian kita sudah punya kurva, dan kita juga sudah punya offset pelebaran untuk bagaimana kita menginput hasil hitungan kita terkait dengan lebar jalan yang lurus dan pada tikungan. Kita save dulu ya teman-teman. Kita karena seperti ini aplikasinya biasanya hang karena berat, teman-teman biasakan untuk selalu menyimpan pekerjaan. Oke, ya selanjutnya kita bisa langsung untuk menghitung supraelevasinya, tapi
kita lewati saja dulu itu supaya elevasi nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya, nanti kita hitung atau kita calculate pada saat kita sudah membuat cross section. Nah, di sini terkait dengan data ini, data alignment ini teman-teman masih bisa custom ya. Jadi caranya klik saja di tracenya sini, kemudian geometry editor, teman-teman klik yang alignment grid view ini. Oke, ini tabel ini. Ya, tabel inilah yang bisa teman-teman modifikasi ya. Atau teman-teman custom sesuai dengan misalnya ada revisi dan lain sebagainya. Kita lihat di sini ada informasi minimum radius ya. Informasi minimum radius ini didapat dari standar kriteria desain dari ASTO yang kita checklist pada saat kita membuat alignment. Jadi kita punya minimumnya ada 43, kita punya radius sudah 150 ya, berarti sudah aman ya. Seperti begitu. Di sini beberapa informasi yang bisa kita lihat ada nilai A-nya, kemudian ada arahnya, ada deltanya ya, ada sudutnya, semuanya informasi yang sudah ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat profile ya. Kita akan membuat profile dari potongan dari trase ini. Caranya adalah teman-teman klik saja di profile, kemudian create surface profile. Nah, di sini untuk alignmentnya teman-teman pilih yang main root ya. Ini ada 3, 2 ini adalah alignment untuk pinggir jalan. Ini kita pilih yang main road. Oke, kemudian surface-nya ini kita tambahkan. Di sini ada STA awal sampai STA akhir yang kita masukkan ya. Oke, kalau sudah kita draw profile view. Di sini ada beberapa informasi seperti nama ya, nama ini kita profile existing ground ya. Kemudian di sini kita pilih saja ya, teman-teman boleh pilih di sini, kita coba yang ini ya. Oke, ini style saja, jadi ini tidak mempengaruhi nilai hitungan atau apapun, ini hanya style yang kita pakai ya. Style ini nanti pada bagian video ini nanti saya bagikan linknya. Next, kemudian di sini stasiunnya juga kita tetap saja dari awal sampai terakhir. Misalkan teman-teman mau buat profil dengan stasiun yang spesifik, kita cek di sini, kemudian kita tentukan mau dari ST berapa sampai berapa, karena kita akan buatkan semua, saya otomatis. Next, kemudian untuk profil height kita tidak ada perubahan, kita next saja. Di sini next ya. Untuk ini kita pilih bandsetnya, kemudian kita next. Ini untuk cut and fill heads-nya nanti ini belakangan bisa kita atur dengan kita create. Nah, teman-teman tinggal pilih saja pada tempat yang mau kita pakai, kita munculkan. Oke, kurang lebih ini tampilan dari profil dari existing ya. Yang lihat ini adalah STA awal 0, kemudian pada STA akhir ini kita lihat ya, STA akhirnya ada di sini. Untuk bandsetnya ini nanti kita akan rapikan lagi ya. Kita akan rapikan bagaimana kita merapikan bandset daripada ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat profil plan-nya. Jadi perencanaannya di mana kita akan merencanakan terkait dengan grid untuk menanjak ataupun menurun ya. Untuk menentukan itu kita harus menggunakan ya, saya menggunakan ini, ada standarnya di sini. Kita mengacu kepada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya, nomor 1827 tahun 2018. Coba saya masukkan halaman 70, kan halaman 98. Oke, ini tentang jalan pertambangan. Kita lihat di sini. Ini ada panjang permukaan. Di sini ada paling kurang 2% ya untuk cross slope-nya ya, seperti yang kita buat dalam kita punya sketsa badan jalan ini 2%. Kemudian untuk tikungan itu kemiringannya akan mengikuti super elevasi, jadi ya variatif.
Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ada, nah, kemiringan grade jalan tambang atau produksi dibuat tidak boleh lebih dari 12%. Berarti kita asumsikan bahwa kemiringan maksimalnya 12% ya, jadi bisa di bawah itu. Nah, bagaimana untuk kita mendesain dari 12% ini? Berikut kita harus membuat pola. Oke, untuk kita membuat profil rencana, caranya adalah teman-teman klik saja di profile, kemudian pilih di profile creation tools, kemudian kita pilih profile view-nya ya, kita pilih. Nah, kita namakan aja di sini misalnya profile plan. Desain kriterianya ini bisa kita masukkan ya, kita checklist atau tidak. Jika kita checklist maka yang dipakailah standar ASTO ya, kita checklist saja, kemudian kita oke ya. Di sini bisa kita masukkan settingannya dulu. Nah, kita masukkan settingannya, jadi saya misalkan untuk cembung dan cekungnya ya, saya masukkan 40 untuk kurva lainnya ya, kita masukkan 40, kemudian 50 ya. Oke, sorry ya, jadi kita akan masukkan dua informasi ini ya. Jadi untuk crash itu adalah cembung ya atau puncak, kemudian shape itu adalah lembah. Jadi kita akan memasukkan nilainya 40 untuk puncak atau cekung atau cembung, kemudian 50 untuk cekung ya. Untuk nilai K akan variatif, dia menyesuaikan daripada panjang ini. Oke, kita oke kan ya. Kemudian kita klik di drawing tangen with kurva ya. Untuk persennya nanti belakangan saja ya, untuk belakangan kita akan coba mengisi ya. Ini hanya untuk latihan saja ya. Saya mulainya dari sini ya, saya misalkan, atau kita mulai dari sini ya. Saya mulai dari sini, kemudian saya asumsikan bahwa di sini ada timbunan ya. Saya anggap saya di sini ada sebuah timbunan. Kemudian di sini ada galian lagi ya. Ini hanya kita untuk latihan saja. Di sini ada timbunan ya, kemudian di sini ada galian lagi sedikit, kemudian kita menutup pada akhir pekerjaan, kita oke. Nah, kita sudah punya ya, ini saya agak taruh ke atas saja biar kelihatan. Oke, kita sudah punya profil plan ya, terdiri dari daerah timbunan ya, daerah timbunan sedikit cuttingan, kemudian ada timbunan, kemudian di sini ada timbunan lagi, ada timbunan, ini ada galian, ini galian, kemudian ada timbunan ya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat dengan persennya juga masih masuk ya, ada 7%, di sini ada 4,5%, ada minus 8%, 2%, berarti grade-nya ini sudah masih dikategorikan aman karena berada lebih kecil daripada toleransi grade yang dituangkan dalam peraturan menteri tadi ya. Oke, jadi kita sudah punya topografi, kita sudah punya alinyemen yang lebarnya sudah kita masukkan sesuai dengan hitungan kita untuk yang lurus dan tikungan. Kita punya existing profile-nya sudah ada, profil plan-nya sudah ada. Selanjutnya kita akan coba sekalian modifikasi daripada bandset ya, bandset dari profile plan ini. Selanjutnya kita akan buat koridor ya. Tapi sebelum kita buat koridor ini, kita harus buat assembly satu dulu ya. Assembly yang akan kita masukkan, assembly adalah tipikal yang menggambarkan bentuk dari badan jalan yang sudah kita hitung ini. Kemudian nanti dari tipikal itu kita akan buat sebuah koridor yang akan kita tempelkan di
tipikal akan kita tempelkan pada profil plane ini dan menghasilkan sebuah koridor, ya, koridor yang nanti akan bisa kita buat surface dan kita sampai pada tahapan pembuatan cross section. Oke, jadi untuk pada tahapan ini kita cukupkan di sini, akan kita lanjutkan pada video atau tahapan berikutnya.